Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Midamidi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di I'm Back Podcast episode pertama bersama saya Anggita Dan saya Ahmad. Kami tim Humas Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Bekasi. Oke, podcast kita ini bakal hadirin tema-tema tentang keimigrasian. Siap. Dan yang lainnya. Tentunya setiap minggunya akan berbeda-beda. Dan dengan narasumber yang beda-beda juga ya Pak Ahmad. Betul. Oke, baik. Gimana Kak Anggi? Apa nih yang kita bahas untuk podcast pertama kali ini? Ya, langsung aja untuk hari ini kita udah kedatangan narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yaitu Taruna Politeknik Imigrasi. Oke, kita kedatangan 3 taruna. Mungkin bisa langsung perkenalan. Ya, selamat sore semuanya. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 3, nama Muhammad Teguh Khalif Raffi, asal Bekasi. Mungkin bisa dilepas dulu sedikit maskernya biar kelihatan mukanya. Oke, kelihatan gantengnya ya. Oke, lanjut. Di ini aja nih. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3, nama Ryan Pratama, NRI 1274. Yang cantik. Izin memperkenalkan diri, Taruni Politeknik Imigrasi, Dara Syifa Maharani dari Bekasi. Oke. Selamat datang di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Bekasi. Gimana nih, Kak Ahmad? Kak aja yang manggilnya biar kelihatan muda. Siap Kak Anggi, siap Kak Anggi. Ini teman-teman dari mana nih? Kami berdomisili di daerah Bekasi. Oh, berdomisili daerah Bekasi. Tapi sekolahnya daerah? Kebetulan kami sekarang berkuliah di Politeknik Imigrasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum di Cinere Gandur. Oh, siap. Mungkin Kak Anggi mau ada pertanyaan untuk Adik-adik. teman-teman kita supaya sobat Midamidi juga tahu ya tentang sekolah akademi imigrasi ini. Oke. Jadi mungkin banyak yang udah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu Poltekim atau Politeknik Imigrasi. Bisa dijelasin nggak Poltekim itu sekolah apa sih gitu? Siapa nih mau jawab duluan? Saya. Boleh. Ya, jadi Politeknik Imigrasi sendiri atau Poltekim merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana nanti lulusannya ini diharapkan akan menjadi analis keimigrasian dengan gelar STRIM atau Sarjana Terapan Keimigrasian. Seperti itu. Oke. Bedanya Poltekim sama AIM itu apa sih? Kadang maksudnya saya masih suka denger nih ada yang ngomong AIM atau juga Poltekim. Itu gimana nih? Ada yang bisa jelasin nggak? Perbedaannya tuh apa sih? Ya, jadi pada awalnya Politeknik Imigrasi itu didirikan dengan nomenklatur Akademi Imigrasi pada tahun 1962. Oh, 62 ya. Oke. Untuk masa pendidikannya itu selama 3 tahun. Namun untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Akademi Imigrasi diubah menjadi Politeknik Imigrasi secara resmi pada tahun 2016 untuk menaikkan stratanya dari D3 menjadi D4. Oh gitu. Jadi AIM itu adalah sebutan Politeknik Imigrasi sebelumnya ya? Iya, benar sebelumnya. Kalau Ahmad mungkin waktu zaman sebelum AIM mungkin ya? Oh iya, kalau saya kan, ini kan kalau saya sekolah bayar nih, ya Sobat Midi-Mido. Nah, ini kan sekolah kedinasan nih. Sekolah kedinasan itu setahu saya nih ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, kalau di imigrasi ini sendiri nih, gimana sih supaya Sobat Midi-Mido jelas nih? Izin menjawab sebelumnya. Jadi yang perlu diketahui juga ada namanya 2 jenis dari sekolah yang bernaungan dengan Kementerian Negara. Pertama di Ikatan Dinas, kedua ada sekolah kedinasan. Untuk Politeknik Imigrasi itu sendiri kami itu Ikatan Dinas. Contoh-contoh lainnya seperti Akpol, Akmil, AU, ALAD, kemudian juga ada Poltekim. Di mana Ikatan Dinas itu kita terikat dari sekolah, seperti kita ada setiap tahunnya itu ada PPL, PKL, KKN, itu namanya kita terikat. Dan juga setelah lulus itu kita langsung terikat dinas yang namanya langsung kerja istilahnya. Dan kemudian dari Politeknik Imigrasi itu sendiri kita pasti ditaruh di bidang keimigrasian. Kemudian untuk biayanya
kenapa kita bisa masuk kategori yang ikatan dinas, karena kita tidak ada biaya sepeser pun. Berbeda dengan sekolah kedinasan. Karena sekolah kedinasan itu ada mengeluarkan biaya yang sifatnya untuk membangun si gedung dari sekolah kedinasan tersebut. Contohnya bisa seperti ada STTD, kemudian ada stand yang sekarang sudah hanya biaya cukainya saja kedinasan. Oke, berarti tidak ada uang, maksudnya pendaftaran atau tidak dipungut biaya sama sekali ya? Siap, tidak ada. Wah, itu Sobat Midimido. Mungkin Sobat Midimido nih ada yang mau daftar. Gimana sih cara daftarnya? Gimana nih, apa namanya? Sekarang kan kebetulan kayaknya lagi masih proses penerimaan ya? Setiap tahun ya? Adanya Iya. setiap tahun apa gimana nih? Coba bisa diceritain nggak? Jadi untuk sejak lagi ya. Jadi itu boleh. untuk tes Poltekim itu sendiri diadakan setahun sekali karena mengikuti juga dengan jumlah kuota yang ditentukan oleh Politeknik Imigrasi itu sendiri. Untuk daftar itu sangat mudah. Jadi ntar setiap informasi yang akan diberikan itu pasti akan di-share di Instagram Poltekim AIM. Kemudian juga akan di-share di via websitenya yang akan diteruskan oleh biasanya dari satu website yang isinya untuk mendaftar beberapa sekolah kedinasan lainnya. Oke. Dan itu pasti sudah akan diinformasikan via online. Itu ada setiap tahunnya. Dan Luar untuk biasa. kuotanya sendiri, Kuotanya sendiri? Untuk Untuk tahun kuotanya saya berbeda setiap tahunnya. Setiap tahun. setiap tahun beda-beda. Bisa lihat di webnya ya. Bisa dilihat di web. Webnya Lihat bisa- di webnya. Nah, bisa dikasih tahu nggak webnya Pak? Mungkin biar pada tahu semuanya. poltekim.ac.id Oke. atau bisa Instagramnya @poltekim_AIM. Jangan lupa di Oh, follow. iya. Jangan lupa Coba, di-follow ya. Nanti juga ada di deskripsi ya, Sobat Mido ya. Jangan lupa di follow Instagramnya Poltekim AIM sama Kanim Imigrasi tentunya. Kanim Oke. Gimana Kanggi? Oke, untuk selanjutnya mungkin kita mau nanya-nanya tentang pembelajaran mungkin ya. Prodi apa sih yang ditawarkan sama Poltekim ini? Untuk prodi sendiri ada 3. Jadi yang pertama itu ada hukum keimigrasian, lalu ada administrasi keimigrasian, dan manajemen teknologi keimigrasian. Oke, untuk Dara ini Kalau sendiri? saya Berapa? sendiri administrasi keimigrasian. Oke, untuk Halif? Untuk saya sendiri berasal dari manajemen teknologi keimigrasian. Oke, sama Rehan ya? Saya hukum keimigrasian. Hukum keimigrasian. Oh, berarti ini Prodi itu kayak jurusan ya, Kanggi ya? ya prodi itu apa sih sebenarnya? Iya, kayak fakultas terus jurusan gitu ya? Jadi karena kami sekarang sudah sudah jadi politeknik, sekarang kami dari awal tingkat 1 sudah dijuruskan ke 3 prodi tersebut. Jadi sudah benar-benar ke teknis gitu. Jadi nggak ada secara umum dulu baru nanti milih itu nggak ada ya? Jadi memang dari awal sudah milih dari awal jurusan gitu ya? Sudah ada pemilihan jurusan masing-masing, tapi tetap kami akan mendapatkan pelajaran dasar keimigrasian. Mungkin ada oke. beberapa mata kuliah yang teknis. Oh gitu. Setiap prodinya. Kalau Kak Ahmad sendiri nih jurusan apa? Cilandak mana? Saya jurusan Bekasi Barat, Kanggi. Ke Bintara. Bekasi Barat Bintara ya, buat Sobat Mido ini di sana. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya lebih secara umum sih. Secara umum itu apa sih yang dipelajarin setiap prodinya gitu, dan apa yang membuat prodi satu dengan prodi yang lainnya itu berbeda gitu? Mungkin siapa? Kavi. Kalau untuk dari prodi manajemen teknologi keimigrasian sendiri, pada dasarnya sama, tetap kita dapat ilmu atau mata kuliah tentang keimigrasian dasar. Namun yang membedakan adalah di sini ada 2 mata kuliah yang menjadi dasar, yaitu pemrograman dan jaringan komputer. Jadi Gitu. diharapkan lulusan dari prodi manajemen teknologi keimigrasian ini diharapkan bisa menjadi seorang analis keimigrasian yang paham konsep akan teknologi dan informasi, karena seperti kita tahu sendiri bahwa di era 4.0 ini handal dalam teknologi sangat dibutuhkan. Dibutuhkan ya. Oke, bagus banget ya berarti ya. Kalau berarti ada ahli komputernya atau TI-nya atau SI-nya. Kalau Dara bahasa Kalau saya administrasi. Administrasi keimigrasian ya. Administrasi keimigrasian. Apa tuh yang dipelajari di sana? Kalau prodi administrasi keimigrasian pada dasarnya juga mempelajari dasar-dasar keimigrasian. Namun untuk kami terkhusus mempelajari mengenai segala hal yang bersifat dengan perkantoran, Dengan apa, sorry? dengan perkantoran. Perkantoran, oke. Jadi ada mempelajari proses anggaran, pengadaan BMN. Kami juga mempelajari pengembangan organisasi, seperti bagaimana membuat rencana pengembangan organisasi. Kami juga mempelajari manajemen pelatihan, seperti itu. Oh, banyak banyak ya. sekali ya yang dipelajarin ya.
Sebentar Kangki, saya mau nanya Boleh, nih. boleh. Katanya teman-teman di AIM ini Poltekim sekarang, Poltekim. Sorry. Poltekim ini bahasa asingnya canggih-canggih. Nah, saya mau tanya apa aja sih bahasa asingnya, dan kalau bisa kasih contohnya dong supaya sobat Midi-Mido sana tahu ya, Kangki ya. Iya, boleh. Atau coba. mungkin tunggu dari hukum dulu untuk jawab? Oh iya, Apa, Yun? silakan. Boleh. Sorry. Nggak apa. Langsung. Nggak apa. Karena udah nggak sabar banget. Iya. Luar biasa ini. Udah pengen daftar lagi ya? Kayaknya umurnya Udah. Silakan Rehan. Untuk prodi hukum keimigrasian itu yang dipelajari sama seperti umumnya ada dasar keimigrasian juga kita ketahui, tapi ada pelajaran yang istilahnya di hukum itu ditekankan lebih ke dalam intelijen dan pendidikan keimigrasian. Di situ juga kami diajari oleh bagaimana cara intelijen yang baik, kemudian juga ada diajarkan bagaimana hukum-hukum perundang-undangan, setiap update-nya kami selalu mengikuti dari Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Untuk bahasa tadi untuk kakaknya yang nanya tuh, jadi kalau di hukum itu spesialisnya dalam bahasa Belanda. Kemudian untuk administrasi itu ada bahasa Mandarin. Mandarin ya. Untuk manajemen teknologi ada bahasa Jepang. Oh, jadi itu apakah memang sengaja dipisahkah? Maksudnya apakah kalau di hukum tetap dapat bahasa Jepang dan tidak, Kak. enggak ya? Jadi Tapi kalau hukum bisa dapat Mandarin. Tapi untuk Jepang itu emang khusus spesialis dari manajemen teknologinya. untuk Mandarin berarti bisa didapatkan di prodi Prodi lain tapi hanya terbatas, Kak. Nah, terbatas, jadi kayak secara umum ya, general aja. Oke. Kebetulan untuk bahasa sendiri itu tidak semuanya istilahnya kita tuh mencakupi untuk pemahiran tersebut, Kak. Jadi kita ada ekspor sendiri yang bahasa. Kebetulan dari kita bertiga yang jago bahasa ini ada Siva, bahasa Mandarin, dan juga ada Kalif yang bahasa Belanda. Oke, mungkin bisa Kak kita. Kalif untuk bahasanya, Kak. Bahasa Inggris sudah pasti ya. Kalau bahasa Kalau Inggris bahasa semuanya Inggris dapat. Udah pasti ya. Bahasa Inggris pasti, oke. Oke, ini berarti mungkin bisa kita tes kali ya, maksudnya. Oh, iya. Oke, mungkin kayak biar sahabat Mido-Midi di Bekasi atau di seluruh Indonesia tuh tahu gitu kalau Sani Taruna Poltekim itu pinter-pinter, canggih-canggih gitu, maksudnya keren-keren gitu kan. Ini belum Gak cuma tingkat modal yang satu terakhir. dong. Iya. Ini belum tingkat yang terakhir loh, Kang Lo. Iya, ini sampai tingkat 4 ya kalau nggak salah ya. Oke. Luar biasa. Coba. Oke, kalau begitu mungkin dari mana dulu nih? Boleh deh dari kamu bahasa apa? Untuk saya sekarang sedang mahir dan mempelajari bahasa Belanda. Wih. Oke, coba ngomong apa ya? Perkenalan diri. Boleh perkenalan deh. Goedemiddag allemaal, ik ben Kalif. Ik woon in Bekasi. Nu studeer ik aan Immigratie Polytechniek van Indonesië. En mijn hobby is hardlopen en kraan lezen. Dankjewel. Danke schön ya. Oke, kalau dari Mandarin deh, Mandarin. 大家好，我先自我介绍一下，我是 Dara， 我是移民局学校的学生，我3年了，我很高兴认识你们，我也很高兴有这个机会来这里学习移民局，谢谢。 Artinya apa? Ini dibohongin juga kita nggak tahu nih. Bahasa Belanda ya kan? Nanti dibilang Poyodading kita nggak tahu. Jadi itu sekedar greetings saja, formal greetings itu. Jadi tadi saya mengenalkan nama saya Kalif, saya tinggal di Bekasi dan sekarang saya sedang kuliah atau belajar di Politeknik Imigrasi. Dan yang terakhir itu tadi saya menjelaskan hobi saya yaitu lari dan membaca. Oke. Kalau Dara nih tadi ngomong apa sih? Kalau saya untuk tadi itu halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara. Saya mahasiswa Politeknik Imigrasi. Pada tahun ini saya tingkat 3. Saya sangat senang bertemu kalian semua. Saya juga sangat senang mendapat kesempatan belajar di sini mengenai keimigrasian. Widih. Terima kasih. Keren. Coba kalau Kak Ahmad nih, bahasa apa nih jagonya? Saya Kandi biasanya bahasa basi kan. Karena saya nggak sekolah di Poltekim sih. Udah basi banget ya jadi. Iya, jadi bisa bahasa basi. Kalau Rehan mungkin ada yang dikuasai bahasa? Jadi di Politeknik Imigrasi itu dibagi dalam 3 kelas khusus, Kak. Ada namanya bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Belanda. Tapi Belanda itu biasanya hanya hukum. Tapi untuk Inggris sendiri ada kita namanya IELTS. IELTS itu langsung dikirim dari orang Australia.
oleh orang asing. Itu langsung kita diajak nama orang asingnya secara langsung. Kemudian itu emang nama-nama kita dicantumkan dalam kedutaan besar Australia. Kebetulan saya masuknya dalam klub bahasa Inggris tersebut. Jadi saya untuk bahasa Mandarin, bahasa Belanda emang ahlinya oleh rekan-rekan saya. Oke, kamu jadi lebih ke bahasa Inggris ya. Iya. Itu untuk program IELTS ya? Iya, untuk program. Oke, itu berarti khusus untuk kalian aja atau gimana nih? Hanya untuk di Politeknik Imigrasi, cuman tetap terbatas Kak untuk jumlahnya. Misalnya di angkatan kami kan ada 247 orang sekarang, tapi yang mengikuti itu mungkin hanya 50. Itu apakah dipilihnya berdasarkan maksudnya Ada tes tesnya juga, ya? Kak. Oh, Dan oke, jadi tetap diseleksi ya? Dan untuk Mandarin ada namanya CLT kan. Itu salah satunya darah sifat. Oke, berarti kalian sering ikut lomba-lomba gitu dong? Untuk sekarang belum. Belum ya, tapi maksudnya sebelum-sebelumnya sebelum pandemi ini gimana? Darah sifat mungkin bisa cerita pengalamannya kemana kemarin? Jadi kalau di Politeknik Imigrasi ini kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Cina. Jadi untuk yang IELTS sendiri tadi itu memang kerjasama dengan Kedutaan Besar Australia. Lalu mendatangkan native speaker dari luar negeri, dan untuk CLT atau Chinese Language Training merupakan kerjasama dari Kedutaan Besar Cina. Dan untuk tahun lalu kami ada program studi berkunjung ke Guangzhou dan Shenzhen di Cina. Wih, berarti kemarin Dara ke sana, main di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, berarti ini banget ya, luar biasa banget ya. Sebenarnya untuk kesempatannya itu dibuka bagi seluruh taruna. Jadi kalau biasanya pada awal tahun diberikan kesempatan bagi yang mau ikut bisa mendaftar dan mengikuti seleksinya. Lalu apabila diterima maka akan mengikuti kelas tersebut. Untuk yang IELTS itu selama 6 bulan kursus mengenai persiapan tes IELTS. Kalau untuk yang CLT itu berjalan selama 3 tahun. Oke, baik, selama 3 tahun ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita mau bahas ini ya, tadi kalau untuk jenjang karir itu sendiri, maksudnya untuk lulusan Poltekim atau AIM dulunya, itu jadi apa sih gitu kan? Mungkin banyak yang kayak, aduh pengen masuk seandainya Akpol biar jadi langsung jadi pejabat gitu kan? Apa sih istilahnya? Ya kan masuk PNS, terus dia maksudnya peluangnya gitu. Peluang karirnya gitu. Kalau untuk dia masuk sebagai taruna Poltekim itu sendiri. Jadi untuk Politeknik Imigrasi itu sendiri saat lulus itu kami jadi setiap hari kami selalu diberikan motivasi maupun juga sifatnya pelajaran mental untuk jadi seorang pemimpin di keimigrasian, tapi melalui jalur pejabat imigrasi. Jadi kami ini calon-calon pejabat imigrasi. Oke. Dan sifatnya ASN. Iya. ASN ya, jadi Iya. langsung ini banget ya, maksudnya enak banget ya. Lulus langsung udah bisa diarahkan untuk menjadi ASN imigrasi. Mantap sekali. Luar biasa. Oke, jadi untuk ini nih, maksudnya sekarang kebetulan lagi proses pendaftaran ya? Maksudnya bukan pendaftaran sih, apa sih? Udah nyampe. Seleksi. Seleksi ya, udah seleksi. Tips deh dari kalian yang udah masuk gitu. Mungkin untuk tips untuk adik-adik atau yang sedang mengikuti tes penerimaan masuk, intinya adalah kalian harus belajar dengan giat dan juga jangan lupa berolahraga serta berdoa, karena untuk masuk Poltekim sendiri itu memang seleksinya sangat ketat dan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga mental yang kuat. Itu. Lalu untuk sekarang ini akan berlangsung tes semata atau tes fisik. Jadi untuk yang lolos diharapkan adik-adik rajin berolahraga dan juga istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan juga mengkonsumsi vitamin. Itu sobat Midimido. Apalagi di masa kayak gini ya. Iya, harus apalagi di masa kayak gini. hidup sehat gitu. Untuk kegiatan kalian selain perkuliahan itu apa aja sih yang dilakukan Selain tiap hari? belajar nih, selain belajar nih. Jadi untuk di Poltekim ini sistemnya ada Jarlatsu atau pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Jadi untuk pengajaran itu seperti belajar di kelas, lalu mendengarkan materi. Lalu untuk pelatihan sendiri itu berupa latihan fisik seperti lari, sit up, pull up. Lalu untuk pengasuhan sendiri itu kita ada beberapa kegiatan seperti korps musik
dan juga kegiatan olahraga lainnya yang membantu kita untuk mengembangkan bakat-bakat kita gitu, seperti itu. Oke, terus jadi selama masa pandemi ini gimana nih seluruh kegiatan tersebut? Jadi untuk masa pandemi ini kami WFH atau belajar di rumah melewat aplikasi Zoom. Itu dimulai pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Sedangkan untuk Kamis dan Jumat serta hari Sabtu itu adalah kegiatan pengasuhan. Seperti hari ini nih, kami setiap Jumatnya wajib melapor diri ke kantor imigrasi tempat domisili kami. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Imigrasi Bekasi. Nah, tetap dukung kita ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Kantor Imigrasi Bekasi ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @imigrasibekasi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Love you.